Suluk dan tapa brata menyatu dengan nur ilahi di titik nol kesadaran. Suluk atau tapa brata adalah praktik menyelami keheningan dan membangun fokus total pada satu titik, hati sanubari yang menjadi kiblat spiritual. Di sanubari itulah nur Allah bersemayam, menjadi sumber ketenangan dan kedekatan dengannya, keheningan dan keselarasan dengan nur ilahi. Dalam keadaan hening, meskipun dunia terus bergerak dinamis, jiwa kita tetap tenang, bening, dan damai. Kita memelihara kemurnian hati, menjaganya agar hanya Allah yang hadir di dalamnya. Tidak ada ruang bagi gangguan dari luar, baik berupa pikiran yang berkecamuk, angan-angan kosong, bayangan-bayangan yang menyesatkan, rasa sakit dan kekhawatiran. Kita tetap berada dalam kondisi khusyuk, tidak goyah dan tidak tergoda oleh apa yang ditangkap panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dan sentuhan. Semua gambaran duniawi kita lepaskan, membawa pikiran dan rasa kita kembali pada kehendak Allah, menyelaraskan nurani dengan kehendak ilahi. Praktik ini dalam tradisi Jawa dikenal sebagai Sangkan Paraning Dumadi, yang berarti kembali kepada asal-usul kehidupan. Ini adalah perjalanan spiritual menuju fitrah, di mana kita menyelaraskan nurani, hati yang murni dengan kehendak Allah, pikiran dan rasa dengan kebenaran ilahi. Dalam proses ini, kita belajar membedakan antara naluri, dorongan fisik dan duniawi, dan nurani, cahaya jiwa yang terhubung dengan Allah. Fokus kita adalah pada nurani, membimbing diri kita menuju keselarasan total dengan kehendak Allah. Menguasai diri di titik nol kesadaran. Saat melakukan suluk, kita berusaha masuk lebih dalam ke dalam diri sendiri, mencapai titik keseimbangan sempurna, ordinat nol, 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 tempat di mana makrokosmos alam semesta beradaptasi dan menyatu dengan mikrokosmos jiwa manusia. Di titik ini semesta seolah berada di dalam diri kita. Kita menjadi tenang, sabar dan damai, tidak terguncang oleh godaan maupun distraksi dari luar. Tidak ada rasa marah, prasangka buruk, kebencian atau dendam. Yang ada hanyalah ketundukan kepada Allah dan hubungan yang terus-menerus dengan nurnya. Zikrullah, menghidupkan hubungan dengan Allah. Dalam proses suluk, zikrullah, mengingat Allah, menjadi kunci utama. Zikir ini dimulai dalam diam, menghidupkan getaran cinta kepada Allah di hati sanubari, dan terus berlanjut dalam gerak ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari. Meskipun tubuh kita bekerja dan beraktivitas, hati kita tetap terhubung dengan Allah, bergetar di titik nol kesadaran. Inilah yang disebut dengan zikir gerak, di mana ruh kita selalu terpaut pada cahaya ilahi, melawan pikiran negatif dan mengikuti kehendak Allah. Selama menjalani suluk, kita diajarkan untuk tidak terperdaya oleh pikiran buruk, prasangka negatif, keinginan duniawi yang menyesatkan. Sebaliknya, kita diarahkan untuk mengikuti kehendak Allah, kehendaknya, melalui prinsip Sangkan Paraning Dumadi yang membimbing kita untuk berpikir baik, berbicara baik, bersifat baik, bertindak baik. Dengan mengikuti kehendak Allah, kehidupan kita akan dipenuhi oleh ketenangan, kesabaran, dan kebahagiaan hakiki yang bersumber dari nur ilahi. Kesimpulan, tetap fokus dan istiqomah di jalan nur ilahi. Praktik suluk dan tapa brata mengajarkan kita untuk satu, menjaga hati tetap bersih dan hanya diisi dengan Allah. Dua, menolak gangguan pikiran dan godaan duniawi, memusatkan diri pada nurnya. Tiga, menghidupkan zikir baik dalam diam maupun gerak, menjaga hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Empat, mengikuti kehendak Allah dengan perilaku yang baik, tenang, dan damai. Sebagaimana disampaikan oleh para guru, semesta akan tunduk dan menyantuni manusia yang bersujud kepada Allah. Selama kita istiqomah, sabar,
dan fokus dalam hubungan dengan Allah, kebahagiaan sejati akan menjadi milik kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tetap tenang, damai, kudus, dan istiqomah. Teruslah berpegang teguh pada nur ilahi dan biarkan cahayanya menuntun kita dalam setiap langkah perjalanan hidup.